Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten-konten YouTube Arif Suryadi Channel. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam update pendidikan. Topik kali ini kita akan membahas poin utama terkait dengan perubahan kebijakan dana BOS tahun 2023 yang harus dipahami oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Yang pertama yaitu terkait dengan perubahan nomenklatur. BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan itu terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu menjadi dana BOS, dana BOP PAUD, dan dana BOP kesetaraan. Untuk dana BOS sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu dana BOS reguler dan dana BOS kinerja. Dan khusus untuk dana BOS kinerja terbagi menjadi tiga, yaitu dana BOS kinerja sekolah penggerak, dana BOS kinerja sekolah prestasi, dan dana BOS kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Dana BOP PAUD itu sendiri terdiri dari dua kategori juga, yaitu dana BOP PAUD reguler dan dana BOP PAUD kinerja sekolah penggerak. Sedangkan untuk dana BOP kesetaraan terdiri dari dua kategori, yaitu dana BOP kesetaraan reguler dan dana BOP kesetaraan kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Sebagai tambahan, dijelaskan bahwa dana BOS dan BOP kesetaraan kinerja sekolah berkemajuan terbaik ini tidak diberikan kepada seluruh sekolah yang menjadi sasaran BOSP, melainkan akan diberikan kepada sekolah reguler dan sekolah paket yang memiliki kemajuan penilaian ANBK 15% terbaik di masing-masing kabupaten kota. Poin kebijakan perubahan yang kedua yaitu terkait dengan mekanisme penyaluran perubahan kebijakan dana BOS di tahun 2023. Mekanisme penyaluran dana BOP atau BOSP akan dilakukan dalam dua tahap. Hal ini tentu berbeda dengan kebijakan dana BOS 2022 yang penyalurannya dilakukan dalam tiga tahap. Nah, di kebijakan terbaru ini, tahap pertama, rekening satuan pendidikan akan mendapatkan dana dari RKUN sebesar 50% dengan estimasi paling cepat bulan Januari. Sedangkan tahap kedua, penyaluran dana BOSP ini ke rekening satuan pendidikan akan mendapatkan dana sebesar 50% dan paling cepat disalurkan pada bulan Juli 2023. Tetapi perlu diingat bahwa ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah supaya mendapatkan dana dengan estimasi yang cepat. Poin perubahan yang ketiga yaitu terkait dengan pelaporan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP. Perlu diketahui bahwa pelaporan penerimaan dana tiap tahapan menjadi syarat penyaluran dana BOSP untuk selanjutnya. Nah, ini berikut ini beberapa ketentuannya. Yang pertama, laporan keseluruhan tahun anggaran 2022 itu menjadi syarat penyaluran dana tahap 1 tahun anggaran di 2023. Batas waktu yang diberikan oleh pemerintah terhadap sekolah untuk menyetorkan laporan dana BOS tahun 2022 yaitu pada tanggal 31 Juli 2023. Dan selanjutnya laporan tahap 1 tahun anggaran 2023 itu akan menjadi syarat penyaluran dana tahap 2 dana bantuan operasional sekolah satuan pendidikan. Dengan ketentuan minimal telah merealisasikan sedikitnya 50% dana tahap 1 yang telah diterimanya. Batas waktu yang diberikan oleh pemerintah terhadap sekolah untuk menyetorkan laporan dana tahap 1 BOSP 2023 itu yaitu tanggal 31 Januari 2024. Berbeda dengan pelaporan di tahun 2022, mekanisme pelaporan BOSP 2023 ini hanya dilakukan di aplikasi RKAS yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Baik, poin yang keempat, mulai tahun anggaran 2023, sekolah yang terlambat melakukan laporan BOS itu akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan penyaluran dana.
Berikut mekanismenya. Yang pertama, jika sekolah yang menyertakan laporan dana BOS tahun 2022 untuk mendapatkan dana BOS SP 2023 tahap 1 pada bulan Agustus, maka penyaluran dananya akan dipotong sebesar 2%. Kemudian sekolah yang menyetorkan laporan dana BOS-nya tahun 2022 untuk mendapatkan dana BOS 2023 di tahap 1 pada September, maka penyaluran dananya akan dipotong sebesar 3%. Pemotongan dana bantuan operasional sekolah pendidikan yang menyetorkan laporan dana BOS-nya tahun 2022 untuk mendapatkan dana BOSP 2023 tahap 1 pada bulan Oktober, maka penyaluran dananya dipotong sebesar 4%. Kemudian sekolah yang menyetorkan laporan dana BOSP tahap 1-nya untuk mendapatkan dana BOSP tahap 2 pada bulan Februari 2024, maka penyaluran dananya akan dipotong 2%. Kemudian apabila dilaporkan pada bulan Maret 2024, maka penyalurannya akan dipotong 3%. Dan yang terakhir, apabila pelaporannya dilaporkan pada bulan April sampai Juni 2024, maka penyaluran dananya akan dipotong sebesar 4%. Baik teman-teman, untuk selanjutnya perlu kita sama-sama ketahui bahwa nantinya bila mana sekolah-sekolah yang tidak bisa mendapatkan dana BOS Satuan Pendidikan tahap 1 karena tidak memenuhi syarat, maka sekolah tersebut tidak bisa mendapatkan dana BOS yang tahap yang kedua. Maka ketika tidak salur dana BOSP-nya untuk sekolah negeri, maka ini akan menjadi tanggung jawab atau dibebankan kepada pemerintah daerah. Sedangkan untuk sekolah swasta nanti dibebankan kepada pengelola sekolah atau pihak yayasan. Demikian poin-poin penting perubahan kebijakan dana BOS 2023 yang sebaiknya dipahami oleh sekolah, terutama oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah.